Shalom. Aduh, kurang semangat ini. Shalom. Haleluya, haleluya. Ya, sekarang kita sudah ada di bulan terakhir di tahun ini. Ya, kita bersyukur untuk setiap hal yang mungkin terjadi selama tahun ini, selama 12 bulan ini yang Tuhan sudah sertai hingga saat ini. Ya, kita sekarang mau ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan atas segala kasih, segala berkat, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Ya Tuhan, terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu ya Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami. Berkati hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku ya Yesus. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Haleluya. Berkati segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku
kita katakan, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan. Pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkan hatiku. Ya Yesus, Yesus. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya dengan segenap hati kita. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati kami Tuhan. Hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Angkat pujian-Mu, angkat sembah syukur-Mu pada Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ya Tuhan, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Terima kasih Yesus, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Angkat tanganmu dan katakan, segala pujian, syukur bagimu. Ya Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Kau hadir dalam Terima kasih Yesus. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. mari angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Ya terima kasih Yesus. Kau hadir dalam hidup. Ya Yesus. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu ya Tuhan. Ini pujian kami Yesus. Ya Yesus Tuhan, segala pujian hanya untuk-Mu Yesus. Oh Yesus, segala
bersyukur-Mu. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, ya Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Angkat tanganmu, katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia Tuhan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu Tuhan. Kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu Tuhan, ya Tuhan. Kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu Tuhan. Kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu Tuhan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Berikan sorak-soraimu bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan.
Kami saat ini dapat memuji-Mu dan menyembah-Mu satu kali kesempatan lagi Tuhan untuk menyembah-Mu. Satu kali kesempatan untuk memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan bersama-sama di tempat ini Bapa. Dan sekarang kami ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan yang sekarang yang siap untuk memuji dan nama Tuhan lebih lagi, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Aduh, kurang semangat ya ini. Shalom. Haleluya. Haleluya ya. Dipersilakan buat duduk kembali. Kami datang mau bawa pujian kami Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. pujian kami Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Kayaknya kalau duduk kita kurang semangat ya memuji Tuhan ya. Mari sekarang saya ajak untuk semuanya berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini. Mungkin lagu ini masih baru terdengar di gereja ini pertama kali. Tapi kita mau belajar untuk menyanyikan lagu buat Tuhan. Amin. Amin. Sudah siap? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, siap? Haleluya. Ya, tuh. Kami datang bawa Ya Tuhan. pujian, bersama memuji-Mu Ya Tuhan. Yesus. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Angkat tanganmu bersama
Mari kita sambut Sang Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujian kami Tuhan untuk-Mu, Hosana, mulia namanya. Katakan bersama-sama, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Ini pujian kami Tuhan, puji Hosana, puji Silakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terang telah datang, Yesus turun ke dunia. Nyata kasih Allah nyata bagi kita, Yesus lahir.
Yesus turun ke dunia. Terima kasih Tuhan sudah datang di dunia. Datang kasih Allah nyata bagi kita Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, kemuliaan bagi Dia di tempat tinggi, segala makhluk menyembah Dia. Kemuliaan bagi Dia sekarang selamanya. Mari sambut Dia, Yesus Sang Raja. Natal terang telah datang, Yesus turun ke dunia. Natal adalah kasih Tuhan. Natal Terima kasih kasih Allah nyata bagi kita Yesus lahir. kemuliaan bagi Dia di tempat tinggi, segala makhluk menyembah Dia. Kemuliaan bagi Dia sekarang selamanya. Mari sambut Dia, Yesus Sang Raja. Kemuliaan bagi Dia di tempat tinggi, segala makhluk menyembah Dia. Kemuliaan bagi Dia sekarang selamanya. Mari sambut Dia, Yesus Sang Raja. Kemuliaan bagi Dia di tempat tinggi, segala makhluk menyembah Dia. Kemuliaan bagi Dia sekarang selamanya. Mari sambut Dia, Yesus Sang Raja. Kemuliaan bagi Dia di tempat tinggi, segala makhluk menyembah Dia. Kemuliaan bagi Dia sekarang selamanya. Mari sambut Dia, Yesus Sang Raja. Kemuliaan bagi Dia di tempat tinggi, segala makhluk menyembah Dia. Kemuliaan bagi Dia sekarang selamanya. Mari sambut Dia, Yesus Sang Raja. Sambut Dia, Yesus Sang Raja. Mari sambut Dia, Yesus Sang Raja. Shalom Bapak Ibu, Shalom saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi ini kita memasuki bulan Natal, tanggal 1 bulan Desember. Ini bulan Natal. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Dan tema yang akan saya sampaikan melalui firman Tuhan adalah Natal dan keajaiban. Ya. Namun sebelum saya masuk kepada firman Tuhan, saya ingin menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dari saudara-saudara yang keluarganya dipanggil Tuhan, ya. Pertama untuk keluarga Bapak Markus Frans Ervianto yang minggu lalu masih kebaktian,
lalu dipanggil Tuhan, kalau tidak salah hari Jumatnya ya. Selasanya dadanya sesak, dibawa ke Trogorejo, ya katanya diring, berhasil, tapi besoknya ngedrop dan langsung dipanggil pulang Tuhan. Terutama pada Bapak Ibu Halim, kami mengucapkan banyak duka cita ya atas dipanggilnya Bapak Frans. Tuhan menguatkan, menghiburkan. Ya, yang kedua kepada keluarga Ibu Erli, yaitu kakak dari Bapak Handoko, juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Lalu ada Bapak Lim Kian Eng, kakak dari Ibu Hadi, yang telah dipanggil Tuhan. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Siapa lagi? Ya kalau pada keluarga Ibu Yohan, yang mamahnya dipanggil Tuhan minggu lalu. Ya Bapak Ibu, di satu sisi kita kehilangan para kekasih kita yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi di sisi lain, ya kita bersyukur karena saudara-saudara kita tugasnya sudah selesai dan sekarang beristirahat dengan bahagia di tahta Allah, di samping tahta Allah yang Maha Kuasa. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu fana. Sewaktu-waktu kita dapat dipanggil pulang oleh Tuhan. Makanya mumpung masih ada waktu, mari kita menabur di ladang Tuhan dan melayani Tuhan sementara hidup ini masih ada dalam diri kita. Adakah lagu hidup ini adalah kesempatan? Tolong ditayangkan, kita menyanyi dulu lagu ini, hidup ini adalah kesempatan. Tolong pemusik dan pemuji bisa naik kembali. Ya kan, tiba-tiba Roh Kudus mengajak kita menyanyi pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami kekuatan untuk melayani Engkau Tuhan. Karena kami tahu akan tiba saatnya kami tidak akan kuat lagi, kami tidak akan mampu lagi melayani Engkau. Tapi sementara hidup ini masih ada, berilah kami kemampuan dan kekuatan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan berkati firman-Mu menjadi rema bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohonkan ini semua. Amin. Amin. Ya, satu hal lagi saudaraku. Ada seorang pendeta, namanya Pendeta Cho Yonggi, ya, Yonggi Cho dari Korea Selatan. Dia adalah pendeta Full Gospel Church di Seoul, gereja terbesar di dunia. Satu kali dia mendapat rema, mendapat mimpi atau penglihatan dari Tuhan, dia mendapat mobil VW Kodok. Lalu dia bersaksi kepada jemaat pada hari Minggunya bahwa dia diberi Tuhan mobil VW Kodok. Nah, habis kebaktian, jemaat tanya kepadanya, mana Pak Pendeta mobilnya, kok tidak dibawa? Mobilnya kok tidak dibawa? Ya, belum, karena belum kelihatan. Masa dikasih mobil tidak kelihatan, mobil hantu apa mobil siluman? Dikasih mobil kok tidak kelihatan. Begini, Tuhan bilang, saya dikasih mobil, tapi belum kelihatan. Ya tidak bisa toh dikasih mobil kok tidak kelihatan. Bisa. Coba kalau suami istri mengandung, dia sudah punya anak belum? Istrinya mengandung. Ya bisa tidak. Bisa ya karena sudah positif hamil. Bisa belum karena belum kelihatan anaknya. Ya itulah yang Tuhan katakan. Saya diberi mobil tapi saya harus mengandung. Oh, pendeta laki yang tidak bisa ngandung loh. Yang perempuan bisa. Kalau ibu pendeta bisa, tapi bapak pendeta tidak bisa ngandung. Bisa. Akan tiba saatnya nanti mobil itu lahir, saya bawa ke gereja. Wah, hebat ya Pak Pendeta bisa ngandung mobil. Dan betul tiba saatnya ada salah satu jemaatnya mempersembahkan sebuah mobil VW Kodok kepadanya. Dan Pak Pendeta menaiki mobil itu ke gereja dan berkata pada jemaat, saudara-saudara, mobil saya sudah datang, sudah lahir. Ya, itu ada di halaman parkir, ya. Dan jemaat bergirang bersukacita atas berkat Tuhan atas Pak Pendeta. Bapak Ibu, saya tidak menyamakan diri dengan Dr. Pendeta Yonggi Cho. Tapi saya punya pengalaman yang sama. Beberapa malam yang lalu, mungkin dalam bulan November ya, tiba-tiba saya mendapat penglihatan. Tuhan Yesus itu datang di kamar saya. Saya bingung ya. Ceritanya itu jam 12 saya bangun, kok enggak ngantuk, enggak bisa tidur. Saya berdoa. Doa sudah lama, kehabisan kata-kata. Ya mau minta apa lagi? Saya doanya minta kaki saya ini bisa cepat pulih. Supaya tidak kesulitan naik mimbar. Ya, sebagaimana Bapak Ibu tahu, beberapa minggu saya khotbah dari kursi roda. Baru hari ini saya merasa kuat untuk naik mimbar. Nah, saya berdoa penghabisan kata-kata, saya doa bahasa roh. Dan tidak terasa, saudaraku. Tiba-tiba saya mendengar suara, sudah sembuh. Saya bangun.
Ternyata dalam doa bahasa roh itu saya yaitu agak ketiduran atau penglihatan ya. Saya bangun, saya lihat jam 2. Tidak terasa sudah 2 jam saya doa dalam bahasa manusia dan bahasa roh. Jam 2. Saya sudah sembuh, saya bangun. Tidak pakai tongkat, tidak pakai walker. Jalan di kamar. Saya jalan-jalan, kok enak ya. Betul-betul merasakan sudah sembuh. Saya membangunkan Bu Yuhan, saking senangnya Bu Yuhan tak gugah. Bu, bangun Bu. Aku wis mari, aku sudah sembuh Bu, aku sudah sembuh. Bu Yuhan bangun tuh bingung. Ini suamiku stres, apa stres dia. Sudah sembuh, saya angkat tangan. Sudah sembuh. Dan kami berdoa mengucap syukur. Ya sudah, jalan-jalan sampai saya mau tidur itu bingung. Tidur lagi apa enggak ya? Tapi masih jam 2 masa enggak tidur lagi. Terus saya tidur lagi. Bangun pagi, saya mau bangun kok masih sakit ternyata. Lalu saya omong-omong sama Pak Daniel tadi menantu saya. Saya cerita seperti ini. Terus dia bilang, itu visi. Itu visi dari Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan saya pada ceritanya Pak Yongkicho itu, pendeta Yongkicho. Kamu mengandung. Oh gitu ya. Orang mengandung itu tidak 1-2 hari lahir, 9 bulan ya. Rata-rata baru lahir. Oh ya. Jadi saya suruh mengandung. Lah berapa lama Tuhan? Ya sampai menjadi kenyataan. Jadi saya mengimani dan saya mengandung kesembuhan saya untuk jalan tanpa tongkat. Ini sudah bisa jalan pakai tongkat walaupun masih kesulitan, tapi saya sudah membiasakan diri jalan pakai tongkat ya. Dan saya percaya waktu saya berdoa firman untuk Natal ya, ini minggu pertama bulan Natal, Tuhan berbicara tentang Natal yang ajaib. Ya, ini firman yang mau saya sampaikan. Natal yang ajaib. Ya. Natal dan keajaiban itu bagaikan 2 sisi dari sebuah koin yang tidak bisa dipisahkan. Boleh dibilang tiada Natal tanpa keajaiban. Jadi mari Bapak Ibu kita mengimani bersama Natal ini Natal yang ajaib. Amin. Natal yang penuh keajaiban. Ya, karena Tuhan Yesus Allah yang ajaib. Lalu Tuhan memberikan beberapa ayat yang mau saya bagikan kepada saudara. Mengapa Natal itu penuh keajaiban ya? Nah, beberapa firman yang Tuhan berikan. Pertama, berita Natal itu warta yang ajaib. Ya, berita Natal itu warta yang ajaib, tidak disiarkan melalui radio atau televisi. Mari kita baca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini warta yang diberikan oleh malaikat yang turun dari surga. Jadi ajaib, berita warta Natal disampaikan dengan cara yang ajaib. Bukan disampaikan, ya maaf saya melihat Ibu Frans ya. Ibu Markus Fran selamat ikut berbelasungkawa atas dipanggilnya suami tercinta ya. Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Terima kasih. Ya, disampaikan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini keajaiban Natal yang pertama. Yang kedua, ya kandungannya ya. Berita Natal yang kedua dari Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Ya, perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ini warta Natal, warta yang ajaib disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, pada dunia dan juga kepada banyak orang di Bethlehem.
dan kepada dunia juga. Anak darah Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Keajaiban yang ketiga, atau itu yang pertama tadi. Yang kedua, kandungan Maria adalah kandungan yang ajaib. Jadi ketika bayi Yesus dikandung, itu adalah peristiwa yang ajaib, kandungan yang ajaib. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya. Jadi sebelum hidup sebagai suami istri, Maria mengandung dari Roh Kudus. Tentu ini peristiwa yang ajaib yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Ya, tidak akan pernah terjadi lagi. Mengandung dari Roh Kudus, peristiwa yang aneh ya, yang ajaib. Kalau sekarang mungkin ada orang yang hamil, wanita yang hamil sebelum nikah, tapi ya pasti kandungannya bukan dari Roh Kudus. Ya, kandungan Roh Kudus itu hanya terjadi pada Tuhan Yesus. Karena kelahirannya itu ajaib, kandungannya itu ajaib. Yang ketiga, kita melihat pada hari Natal ada bintang yang ajaib, yaitu bintang Bethlehem. Ya, tertulis dalam Matius 2 ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya. Mereka ini adalah orang-orang Majus yang melihat bintang yang menyertai mereka ke Yerusalem, dan kemudian bintang itu menuntun mereka ke Bethlehem dan berhenti di atas tempat di mana Tuhan Yesus berada. Dan mereka sangat bersukacita melihat bayi Tuhan Yesus ada di situ. Jadi sangat ajaib. Ya, ada bintang yang kelihatan nampak, dan bintang itu mengatakan kepada orang Majus bahwa seorang raja sudah lahir. Berikutnya, keajaiban yang keempat, paduan suara malaikat di padang Efrata itu suatu peristiwa yang ajaib. Padang Efrata masih ada, sekarang namanya Arafah. Ya. Di sanalah pada malam Natal yang pertama, malaikat surga turun dan menyanyikan sebuah lagu dalam paduan suara malaikat pada malam itu. Kita baca Lukas 2 ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentara surga atau paduan suara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kita lihat keajaiban demi keajaiban dari pewartaannya, dari kandungannya, dari bintangnya, dari malaikat yang turun di padang Efrata, semua menyatakan peristiwa Natal diwarnai dengan keajaiban demi keajaiban. Dan yang kelima, namanya disebut orang ajaib. Ya. Nama Tuhan yang lahir di hari Natal disebut ajaib, namanya ajaib. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dalam bahasa Inggris dikatakan, ya mungkin tidak sempat tertulis di situ. And his name shall be called Wonderful, ya, ajaib, Counselor, penasehat, Everlasting Father, Almighty God, and Prince of Peace, Raja damai. Nah, saudaraku, ini nanti saya bahas lebih lanjut, saya lewati dulu.
Saya mau, ya nanti saja. Ya ini bahasa Inggrisnya. And his name shall be called Wonderful. Wonderful itu ajaib. Counselor, penasehat. Jadi Wonderful dulu, baru penasehat. Bahasa Indonesianya digabung. Penasehat yang ajaib. Tidak jelas ya. Penasehat yang ajaib itu satu orang atau dua orang, dua nama. Tapi bahasa Inggrisnya shall be called Wonderful. Bukan Wonderful Counselor, tapi Wonderful. Ajaib, Counselor, penasehat. The Mighty God, Allah yang Maha Kuasa. The Everlasting Father, Bapa yang kekal. Dan the Prince of Peace, Raja Damai. Ya jelas bahwa ajaib dan Counselor itu tidak satu kalimat, tidak satu frasa. Tapi Wonderful sendiri, Counselor sendiri, ya ajaib sendiri, penasehat sendiri. Ya, Padang Rumput ini lagu yang nanti kita mau nyanyikan setelah firman Padang Rumput yang sunyi. Ya, ini saya pindah ke bawah tapi lupa menghapus yang di atas. Ya, saudaraku. Nah, ini saya akan memberikan contoh. Dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 20 ada kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus seperti ini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saya mau berbicara tentang ada dua karunia, yaitu karunia memiliki dan karunia menikmati. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahmu, panen besar, panen raya, sampai lumbungnya penuh semua. Jadi dia berpikir, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala kandum dan barang-barangku. Jadi dia berpikir untuk membangun lumbung yang lebih besar. Ya, lumbung lagi untuk menyimpan gandum dan barang-barangnya. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, apa padamu, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, dia puas dengan hasil panennya. Dia puas dengan lumbung-lumbungnya, dia sudah isi penuh, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Nah, sekarang dia mau istirahat, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Saya kira ini hal yang wajar ya untuk setiap manusia. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa hidup itu hanya untuk sementara. Ya, ketika hartanya sudah banyak, lumbung-lumbungnya sudah penuh, dia mau makan, minum, istirahat, bersenang-senang. Tetapi, tetapinya itu yang memprihatinkan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil
daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Ya. Jadi tidak terduga oleh orang kaya ini. Tidak terduga malam itu jiwanya akan diambil daripadanya. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Artinya apa, saudaraku? Orang kaya ini mendapat kuasa atau karunia untuk memiliki banyak hal dalam hidupnya, terutama harta dan kekayaan dan barang-barang yang lain. Tetapi ternyata dia tidak mendapat kuasa atau karunia untuk menikmati. Ya, ini bicara tentang orang yang tidak mendapat karunia menikmati. Dia hanya memiliki tetapi tidak bisa menikmati. Nah, ini ada contoh kisah nyata. Tadi contoh dari Alkitab. Ada contoh nyata, saya melihat di tayangan TV on the spot. Di Temanggung ada kolektor mobil. Ya, mobilnya mewah-mewah. Mahal-mahal. Ada mobil Mercy, ada mobil Bentley, ada mobil Rolls Royce, ada macam-macam yang mahal-mahal, mewah-mewah. Tetapi dia tidak bisa menikmati mobil itu. Karena apa? Dia mabuk kalau naik mobil. Ya, kalau bau bensin, bau asap, dia ngelieng kepalanya, mabuk. Jadi mobilnya dibeli hanya untuk disimpan di museumnya. Ya, ini contoh dari orang yang bisa membeli, memiliki, tetapi tidak diberi karunia Tuhan untuk menikmati. Ya, firman Tuhan bilang, sia-sia seperti orang menjaring angin. Ya, menjala angin, ya tidak akan dapat apa-apa. Tidak merasakan apa-apa. Kalau menjaring ikan, dapat ikan bisa digoreng. Ikan goreng, ya bisa dirasakan. Tapi kalau punya mobil tidak bisa dinaiki karena mabuk, ya percuma, ya hanya disimpan saja sebagai kolektor. Contoh nyata yang kedua, di Surabaya ada orang kaya yang rumahnya punya kolam renang Olympic size, ukuran Olimpik. Tapi maaf, dia tidak pernah pakai kolam renang itu. Tidak pernah berenang di kolam itu. Orang lain berenang di rumahnya, dia tidak bisa. Karena apa? Dia alergi obat pencuci air kolam itu, apa? Kaporit atau apa namanya, ya. Itu alergi kaporit. Jadi kalau dia jegur ke kolam renang itu, badannya bidulen semua. Jadi walaupun punya kolam renang ukuran Olimpik size, dia tidak pernah mandi di kolam renang. Jadi percuma, punya tapi tidak menikmati kolam renangnya. Lalu di Jakarta yang ketiga ada seorang artis senior, ya inisialnya HEK. Ini juga yang terakhir ini saya lihat di tayangannya Voyo Pagi itu, ya, Voyo Pagi, Raffi Ahmad. Ada artis, singkatannya tadi saya katakan HE, ya, HHE. Nah, dia punya rumah 5 lantai, harganya 40 miliar. Ya, artis itu kaya-kaya ya ternyata. Harganya 40 miliar, 5 lantai. Tapi saudaraku sayang, makin tua, dia makin tidak bisa naik ke lantai yang 2, 3, 4, 5. Yang dia bisa cuma naik ke lantai 2, itu pun berangkang, saudaraku. Naik lantai 2 berangkang. Lah bagaimana mau naik ke lantai 3, 4, 5? Apa berangkang sampai lantai 5? Jadi akhirnya ya artis ini punya rumah lantai 5, tapi menurut saya
dia tidak bisa menikmati rumah lantai 5. Jadi beda antara memiliki dan menikmati. Saudara-saudaraku, kalau kita hanya diberi Tuhan kuasa atau karunia memiliki, tetapi tidak punya karunia menikmati, ya itu menyedihkan tadi ya, menyedihkan. Harusnya ada satu ayat yang sangat penting, yaitu ayat 9, ayat 20. Ada satu ayat yang hilang, saya coba mencari. Nah ini ayat 17. Lihatlah, Pengkhotbah 5 ayat 17, lihatlah apa yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Ini yang disebut dengan karunia menikmati, saudaraku. Ya. Bisa tidak saja memiliki, ya, ini ayat berikut. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, ini ya, kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi ada kuasa atau karunia, yang satu namanya karunia memiliki, yang kedua karunia menikmati. Kuasa untuk menikmati apa yang kita peroleh. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Ada orang-orang yang memiliki sesuatu tapi tidak pernah menikmati apa yang dia peroleh itu. Seperti orang kaya yang bodoh tadi ya. Karena ketika dia sudah mengumpulkan banyak harta, memiliki banyak kekayaan, dan berkata, wah lumbung sudah penuh, sekarang harta sudah banyak, saya mau istirahat, bersenang-senang, makan, minum, beria-ria dengan segala yang aku miliki. Tetapi Tuhan tidak izinkan dia menikmati apa yang dia dapatkan dalam hidupnya. Sehingga malam itu juga nyawanya diambil daripadanya dan dia meninggalkan ya semua yang ada padanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara malak di surga. Malaikat bersoraklah bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Mari pemusik pemuji kembali dapat membantu di depan. Padang rumput yang sunyi,
gembala jaga domba. Kembalikan suku di surga, malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara malak di surga, malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Malam Natal pun tiba bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Malam Natal pun tiba bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Hey, mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ya, mari saya mengajak Bapak Ibu kita menikmati ya Natal tahun ini sebagai Natal yang ajaib. Dan sebelum kita akan membawa perpuluhan kepada Tuhan, kita melihat beberapa alasan mengapa kita belajar taat membawa perpuluhan kepada Tuhan. Pertama, alasannya adalah ketaatan adalah kunci untuk membawa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, kunci mujizat itu ketaatan kita kepada Tuhan. Contoh yang pertama, janda Sarfat taat dan hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara oleh Tuhan sampai musim paceklik berlalu dari kota Sarfat. Dipelihara Tuhan, tepung segenggam yang dia miliki tidak habis dan minyak sedikit dalam buli-buli tidak kurang. Tepung yang segenggam seperti 5 roti dan 2 ekor ikan tidak pernah habis. Dan minyak sedikit dalam buli-buli dipelihara Tuhan tidak pernah kurang. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Naaman. Naaman taat dan sakitnya disembuhkan Tuhan. Seandainya janda Sarfat tidak taat, dia dan putrinya pasti sudah mati kelaparan. Seandainya Naaman tidak taat, sakit kustanya tidak sembuh, dia juga sudah mati. Tidak sembuh oleh karena tidak taat. Tapi puji Tuhan, Naaman taat dan sakitnya disembuhkan Tuhan. Petrus taat dan mengalami kelimpahan. Betapa dahsyatnya hidup yang taat kepada firman-Nya, mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Dan firman Tuhan ini mengajak kita untuk menikmati mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang taat melakukan firman Tuhan
dalam hidup kita. Alasan kedua, taat perpuluhan akan membuka segala pintu langit. Ya. Membuka pintu langit. Tuhan berkata, cobailah kehendakku. Kalau aku tidak akan membuka bagimu pintu-pintu langit dan memberkati engkau sampai berkelimpahan. Sampai berkelimpahan itu artinya sampai tidak ada tempat untuk menaruhnya lagi. Ya, sudah tidak ada tempat untuk menyimpan. Lumbung-lumbungnya sudah penuh semuanya. Tuhan membuka pintu langit dan memberkati hidup kita. Pintu kelimpahan, pintu kesehatan dibuka Tuhan, pintu kesembuhan dibukakan Tuhan, pintu kebahagiaan dibukakan Tuhan, pintu keharmonisan dibuka Tuhan, pintu pemulihan dan lain sebagainya. Pintu apapun yang sedang tertutup dalam hidupmu, saudaraku, kalau engkau belajar taat terhadap firman-Nya, maka pintu langit akan terbuka bagi saudara, dan saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidup saudara. Tapi pagi ini Tuhan munculkan satu alasan lagi, yaitu karunia memiliki dan karunia menikmati. Pengkhotbah 5 ayat 17, 18 ini tadi sudah saya bacakan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ya, memang banyak tantangan. Saya mau menyampaikan khotbah ini, saudaraku. Khotbah ini sebetulnya akan saya sampaikan pada minggu pertama bulan lalu, bulan November, yaitu Natal yang penuh keajaiban ini. Tapi anak saya Susan bilang, Dad, ini belum Natal, nanti Natalnya Desember, November itu belum Natal. Saya pikir betul juga. Kalau begitu, khotbah ini saya sampaikan bulan Desember saja. Dan saya khotbahkan berubah seperti Yesus pada khotbah minggu pertama bulan lalu. Tapi inilah yang disebut dengan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Itu pun karunia Allah. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu yang memiliki sesuatu yang telah saudara capai, diberkati Tuhan juga dengan kuasa untuk menikmatinya. Itu pun karunia Allah. Tapi kalau tidak menikmati, Tuhan bilang ini pun suatu kemalangan. Ya, kemalangan yang menyedihkan. Sebagai ia datang, demikian pun ia pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin, ya? Kalau kita tidak menikmati, hanya memiliki saja harta benda kekayaan, itu seperti menjaring angin, ya. Kemalangan, hal yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, tidak membawa apa-apa ke dunia, pulang juga dia pergi, tidak membawa apa-apa ke dunia. Semua ditinggalkan seperti menjaring angin. Malah sepanjang hidupnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan, ya. Jadi kasihan, ya, orang yang hanya memiliki tidak menikmati, hidupnya berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu hanya memiliki saja dan tidak mendapat kuasa atau karunia untuk memiliki. Ya, ini. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek. Ya, hidup ini pendek, singkat, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya, ya. Supaya mendapat bagian karunia
untuk bersenang-senang, makan, minum, bersukacita dengan berkat Tuhan yang dia miliki dalam hidupnya. Karena setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Banyak tantangan waktu saya membuat khotbah ini karena tiba-tiba ya laptop saya itu hang. Seringkali tulisannya hilang. Lalu kalau mejet A itu keluar yang lain, mejet huruf A keluarnya huruf yang lain, kadang-kadang tidak mau keluar ya. Ya mungkin sudah waktunya ganti yang baru. Sudah? Ya. Dia tidak mengulangi lagi. Ya, oleh. Baiklah, kita akhiri sampai di ini. Sebelum berdoa, kita angkat pujian tadi lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Sebelum kita berdoa untuk perpuluhan dan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini yang nanti berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. inilah doa kami Tuhan, agar hidup ini dapat menjadi berkat. Bila tiba saatnya kami tidak kuat lagi Tuhan, tidak mampu, saatnya kami tidak bisa lagi melayani, hidup kami sudah menjadi berkat. Berilah pertolongan-Mu Tuhan, agar apapun yang kami miliki dapat kami nikmati Tuhan. Sehingga kami tidak
menjadi orang yang bodoh, yang sia-sia menjaring angin, tetapi dapat mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini, mengalami banyak mukjizat dan keajaiban di hari Natal ini, dan melihat pintu-pintu yang Kau bukakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan. Sebentar lagi kami akan membawa perpuluhan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat apapun yang selama ini telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Berkati kami menerima berkat Tuhan dan menikmatinya, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Meteraikan firman-Mu, jadikan rema di hati kami, supaya setiap orang di tempat ini, di gereja ini boleh mengalami mukjizat dan keajaiban. Karena kunci untuk membuka pintu keajaiban dan pintu mukjizat serta pintu-pintu langit sudah Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita tutup dengan pujian Padang Rumput yang Sunyi sekali lagi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba terdengar suara pelangi surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GBI Semarang Indah selama sepekan ke depan. Untuk pengumuman pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 10 Desember 2023 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pada pukul 17.00 di channel YouTube GBI Semarang Indah. Untuk yang kedua, anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 adalah sebesar 30 juta. Persembahan yang telah diterima adalah sebesar Rp26.723.000 dan dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp3.277.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan. Untuk selanjutnya, untuk mendukung dan memeriahkan ibadah ucapan syukur Tahun Baru, GBI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara ucapan syukur Tahun Baru pada tanggal 1 Januari 2024. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi, dapat memesan kaos yang kami sediakan tersebut. Contoh dan ukuran kaos dapat dilihat di meja pemesanan dengan harga kaos adalah Rp90.000 per pieces. Pemesanan akan kami tutup pada hari ini, yaitu tanggal 3 Desember 2023. Adapun penawaran yang kami berikan ini bersifat
tidak wajib. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin tidak memiliki atau tidak memakai kaos tersebut, Bapak Ibu dapat tetap bisa hadir dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat dalam acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu dari panitia Natal. Selanjutnya, GBI Semarang Indah akan mengadakan sakramen baptisan air pada hari Minggu 10 Desember 2023. Bagi Anda yang rindu untuk mengikuti sakramen ini, dapat mengisi formulir dan mendaftarkan diri kepada Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayatno dengan pendaftaran terakhir tanggal 3 Desember 2023 atau hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Panitia Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk dapat menghadiri rapat panitia yang akan kami adakan pada hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 6 sore bertempat di Aula Gedung Philadelphia. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Kemudian ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia. Dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Natal dengan tema Rise and Shine yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 5 sore di ruang Aula Gedung Philadelphia atau ruang sekolah minggu oleh hambanya Pendeta Daniel Franz. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dan dengan dress code baju bebas terang. Bagi teman-teman yang akan mengikuti ibadah Youth Special Natal, dapat membawa kado yang dibungkus koran berisi barang senilai minimal 10.000, maksimal 20.000. Informasi lebih lanjut dapat melihat pada Instagram kami Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you. Kemudian ada tambahan pengumuman dari sekolah minggu. Ya, ada ibadah untuk spesial sekolah minggu yaitu minggu depan tanggal 10 Desember. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil dapat diajak untuk ibadah Natal sekolah minggu depan pukul 8 pagi di Aula Gedung Philadelphia. Dan sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama. Dan nanti Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayatno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami kalau hari ini bersama-sama datang di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kita melakukan bersama-sama pulang ke rumah kami Tuhan. Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bapak yang dikasih Tuhan pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semuanya percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.